Shalom, selamat pagi teman-teman semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Pasti semangat dan luar biasa bukan? Mari kita memulai ibadah pada pagi hari ini dengan sukacita. Kita nyanyikan betapa baiknya Engkau Tuhan. Betapa kita berdoa untuk memulai ibadah pada pagi hari ini. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan sekali lagi Tuhan kami boleh bangun pagi, kami boleh merasakan udara yang Kau berikan Tuhan. Dan sebentar lagi kami akan mulai ibadah minggu kami, kiranya Kau sertai Bapa ibadah kami dari awal hingga akhirnya. Biarkan kami fokus Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Untuk tema ibadah pada pagi hari ini, kita akan nyanyikan burung pipit yang kecil. Yuk! Kita akan memasuki firman Tuhan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita ambil dulu Alkitab kita siapkan. Kita akan nyanyikan baca kitab suci, doa tiap hari. Firman Tuhan. Teman-teman, mari kita membuka bacaan Alkitab hari ini yang terambil dari Keluaran 12 ayat 29 sampai 42. Mari kita baca bersama-sama. Demikian bunyi firman Tuhan. Itulah ke-10 anak sulung mati orang Israel keluar dari Mesir. Maka pada tengah malam Tuhan membunuh tiap-tiap anak sulung di tanah Mesir, dari anak sulung Firaun yang duduk di tahtanya sampai kepada anak sulung orang tawanan yang ada dalam kilang tutupan, serta segala anak sulung. Lalu bangunlah Firaun pada malam itu bersama semua pegawainya dan semua orang Mesir, dan kedengaranlah seruan yang hebat di Mesir,
sebab tidak ada rumah yang tidak kematian. Lalu pada malam itu dipanggilnya Musa dan Harun, katanya, bangunlah, keluarlah dari tengah-tengah bangsaku, baik kamu maupun orang Israel, pergilah beribadahlah kepada Tuhan seperti katamu itu. Bawalah juga kambing dombamu dan lembu sapimu seperti katamu itu. Tetapi pergilah dan pohonkanlah juga berkat bagiku. Orang Mesir juga mendesak dengan keras kepada bangsa itu, menyuruh bangsa itu pergi dengan segera dari negeri itu. Sebab kata mereka, nanti kami mati semuanya. Lalu bangsa itu mengangkat adonannya sebelum diragi dengan 4 adonan mereka terbungkus dalam kainnya di atas daunnya. Orang Israel melakukan juga seperti kata Musa. Mereka meminta dari orang Mesir barang-barang emas dan perak serta kain-kain. Dan Tuhan membuat orang Mesir bermurah hati terhadap bangsa itu, sehingga memenuhi permintaan mereka. Demikianlah mereka merampasi orang Mesir itu. Kemudian berangkatlah orang Israel dari Ramses ke Sukot. Kira-kira 600.000 orang laki-laki berjalan kaki, tidak termasuk anak-anak. Juga banyak orang dari berbagai bangsa turut dengan mereka. Lagi sangat banyak ternak kambing domba dan lembu sapi. Adonan yang dibawa mereka dari Mesir dibakarlah menjadi roti bundar yang tidak beragi, sebab adonan itu diragi karena mereka diusir dari Mesir dan tidak dapat berlambat-lambat, dan mereka tidak pula menyediakan bekal baginya. Namanya orang Israel diam di Mesir adalah 430 tahun. Sesudah lewat 430 tahun, tepat pada hari itu juga, keluarlah segala pasukan Tuhan dari tanah Mesir. Malam itulah malam berjaga-jaga bagi Tuhan untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Dan itulah juga malam berjaga-jaga bagi semua orang Israel, turun-temurun untuk kemuliaan Tuhan. Halo, selamat pagi anak-anak yang dikasihi Tuhan. Pada saat pagi hari ini kita akan kembali mendengarkan firman Tuhan. Tadi untuk pembacaan Alkitabnya sudah dibacakan ya oleh teman-teman kita. Nah, kalau adik-adik perhatikan, pembahasan minggu ini adalah tentang tulah ke-10, yaitu anak sulung yang mati. Terus kalau adik-adik ingat, mungkin di minggu lalu kita sudah belajar tentang tulah ke-8, yaitu tentang belalang yang banyak membanjiri bangsa Mesir. Di bacaan yang kali ini, kenapa sih Tuhan kok memberikan tulah ke-10 kepada bangsa Mesir? Karena kita tahu bangsa Israel sudah lama sekali tinggal di Mesir. Tapi ketika bangsa Israel ingin pulang, Firaun selalu menahan mereka untuk pergi dari Mesir. Akhirnya Tuhan memberikan banyak sekali tulah, mulai dari tulah 1 sampai tulah yang sekarang adalah tulah yang ke-10. Di bacaan kita, cerita itu dimulai ketika banyak orang itu menangis, banyak orang itu bersedih dan menjerit. Karena apa? Ternyata pada malam hari anak sulung mereka mati. Anak sulung siapa saja yang mati? Ada anak sulungnya Raja Firaun, ada anak sulung para tawanan, bahkan anak sulung dari ternak-ternak itu juga mati semua adik-adik. Bayangkan betapa mereka kaget, betapa mereka sedih dan kehilangan. Apalagi orang tua pasti sedih kehilangan anak yang dikasihinya. Nah, sampai akhirnya tulah itu terjadi, Raja Firaun memanggil Musa dan Harun untuk menghadap dia. Akhirnya dipanggillah Musa dan Harun. Musa dan Harun menghadap. Akhirnya Firaun membiarkan bangsa Israel untuk keluar dari tanah Mesir. Akhirnya setelah tulah ke-10, mereka dibolehkan keluar. Dan sebelum mereka keluar, Raja Firaun juga memohon kepada Musa dan Harun untuk memberikan berkat bagi bangsa Mesir, supaya mereka tidak terkena tulah lagi, supaya mereka memperoleh berkat dari Tuhan. Sebelum bangsa Israel ini keluar dari tanah Mesir, mereka juga banyak mendapatkan ternak, banyak mendapatkan adonan roti untuk bekal dalam mereka menempuh perjalanan kembali ke tanah Israel. Nah, kemudian akhirnya tibalah harinya bangsa Israel ini pergi dari Ramses ke Sukot.
Jumlahnya kira-kira 600.000 orang laki-laki. Belum termasuk anak-anak. Banyak sekali ya adik-adik. Jadi mereka yang pergi dari Mesir ke Israel itu ratusan ribu jumlahnya. Bisa dibayangkan itu rombongannya panjang pasti. Belum lagi mereka membawa ternak, kambing domba. Itu mereka bawa semua. Jadi banyak sekali yang pergi dari Mesir ke Israel. Setelah 430 tahun bangsa Israel diam di tanah Mesir. Tuh. Nah, tidak sampai di situ saja, tapi Tuhan juga menyertai bangsa Israel ini sampai mereka dalam perjalanan. Mereka juga sudah diberikan bekal, jadi mereka bisa makan adonan yang dibawa itu. Nah, apa sih artinya adik-adik? Kenapa ya tapi kok Tuhan memberikan tulah gitu? Kok kayaknya tidak adil gitu bagi bangsa Israel, bagi bangsa Mesir. Nah, Tuhan memberikan tulah ini itu dengan suatu tujuan. Karena saat itu bangsa Mesir itu nahan bangsa Israel untuk pergi. Akhirnya Tuhan memberikan tulah itu. Gitu. Jadi Tuhan memberikan tulah itu dengan suatu alasan, tidak tiba-tiba Tuhan memberikan tulah ke bangsa Mesir, tidak begitu. Jadi itulah yang akhirnya terjadi pada bangsa Mesir. Dari sini kita juga tahu artinya berarti kehidupan atau nyawa seseorang itu merupakan sesuatu yang sangat berharga. Bayangkan setelah 10 tulah, akhirnya yang tulah ke-10 ini tentang anak sulung yang mati, akhirnya bangsa Mesir ini kayak baru tersadar, oh iya ya, nyawa itu, kehidupan itu ternyata sangat berarti. Sehingga ketika mereka menyerahnya itu ketika ada nyawa yang diambil, apalagi nyawa dari orang-orang yang mereka kasihi. Nah, maka dari itu adik-adik juga adalah ciptaan Tuhan yang berharga, sama seperti bangsa Israel. Tuhan melihat adik-adik adalah anak yang dikasihi, anak yang diberkati. Nah, maka dari itu kita juga harus menjaga kehidupan kita. Kita harus bersyukur, kita masih dikaruniai kesehatan, kita masih bisa bernafas, kita masih bisa tersenyum, kita masih bisa berjalan, terus kita masih bisa mendengar suara. Itu semua adalah anugerah dan berkat Tuhan atas kehidupan kita semua. Gimana cara kita menjaganya? Kita menjaganya dengan caranya kita harus menjaga kesehatan kita. Terutama di masa pandemi ini, adik-adik yang susah makan nggak boleh susah makan ya. Harus makan makanan yang bergizi. Harus rajin makan biar imunitasnya terjaga. Kemudian yang kedua, harus rajin berolahraga. Berolahraganya ngapain? Bisa lari, bisa bantu orang tua nyapu, pasti nanti keluar keringat. Jadi harus rajin olahraga. Terus apalagi? Mungkin ada yang sudah bersekolah, meskipun sekolahnya online, adik-adik juga harus tetap semangat sekolahnya, karena sekolah juga anugerah dari Tuhan. Dan yang tidak boleh dilupakan adalah adik-adik juga harus senantiasa bersyukur atas berkatnya Tuhan, harus rajin berdoa, karena saat ini adik-adik boleh punya keluarga yang menyayangi adik-adik, boleh punya orang tua, boleh punya kakek nenek, boleh punya kakak adik, boleh punya saudara-saudara dan teman-teman yang menyayangi adik-adik. Itu juga adalah salah satu berkat Tuhan untuk kehidupan adik-adik. Dan adik-adik juga harus percaya seperti Tuhan sudah melindungi dan menyertai bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, Tuhan juga pasti akan menyertai adik-adik dari sekarang dari kecil, nanti bertumbuh makin besar, makin tinggi, terus bisa meraih cita-citanya adik-adik, pasti Tuhan juga akan menyertai dan melindungi adik-adik. Oke, tetap semangat.
Dan jangan lupa selalu bersyukur ya atas hidup yang Tuhan sudah beri. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dah. Nah, kita sudah dengarkan firman Tuhan tadi. Mari kita kumpulkan persembahan dengan menyanyikan Bawa Persembahanmu. Kita berdoa persembahan dan berdoa syafaat, kemudian kita akhiri dengan doa Bapa kami yang dinyanyikan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk ibadah pada pagi hari ini. Engkau boleh sertai Tuhan sampai saat ini Tuhan. Dan barusan kami telah mengumpulkan persembahan, walaupun tidak banyak Tuhan, tetapi kami memberikannya dengan ikhlas, dengan tulus hati Tuhan. Berkati persembahan ini, biarlah menjadi pelebaran kerajaan-Mu saja, dan berkati juga tangan-tangan yang mengelola persembahan ini, kiranya Engkau sertai sehingga mereka takut akan Engkau. Kami juga berdoa untuk negara kami Tuhan yang sedang mengalami kondisi pandemi COVID-19, kiranya Engkau sertai setiap petugas, dokter, perawat, garda terdepan Tuhan, kiranya Engkau berkati Tuhan, biarlah mereka bisa bekerja dengan baik, dengan tulus, dengan ikhlas Tuhan, sehingga bisa menyelamatkan setiap orang yang sedang terpapar Tuhan. Kami juga berdoa untuk keluarga kami Tuhan, biarlah keluarga kami jauh dari virus ini Tuhan, sehingga kami bisa berkumpul bersama dengan keluarga kami, bisa sehat bersama-sama Tuhan, sehingga nama-Mu saja yang dimuliakan Tuhan. Kami juga berdoa untuk sekolah kami Tuhan. Kami tahu Tuhan memang susah untuk sekolah di rumah, tetapi kami ingin memberikan yang terbaik untuk keluarga kami Tuhan, untuk orang tua kami. Biarlah kami bisa bertanggung jawab Tuhan untuk segala tugas-tugas yang diberikan oleh sekolah Tuhan. Kami juga berdoa untuk gereja kami Tuhan. Biarlah gereja kami bisa semakin bertumbuh, semakin memuliakan nama-Mu dalam kondisi pandemi COVID-19 ini. Biarlah gereja kami menjadi terang untuk sesama jemaatnya, sesama kanan kirinya Tuhan. Biarlah Engkau saja yang memberkati gereja kami sehingga nama-Mu yang dimuliakan. Kami serahkan doa yang jauh dari sempurna ini Tuhan, hanya di dalam nama-Mu, dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi
di penghujung ibadah pada pagi hari ini. Mari kita tutup ibadah pada pagi hari ini. Kita akan berjalan bersama Tuhan. Kita nyanyikan "Ku Mau Berjalan Bersama Tuhan". Selesai teman-teman. Jangan lupa ya, tetap jaga jarak, pakai masker dan cuci tangan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.